Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekelompok akan memaparkan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Terhadap Rantai Pasok PT Suzuki Indomobil Motor yang berada di Cikarang. Presentasi ini merupakan bagian dari mata kuliah Supply Chain, dan pada kali ini kami akan meninjau bagaimana PT Suzuki Indomobil Motor mengelola rantai pasoknya secara menyeluruh, mulai dari proses pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, hingga teknologi yang mendukung efisiensi operasional. Dengan anggota kelompok, yang pertama saya sendiri, Wemona Adani Putri Dayat dengan NPM akhir 067, kemudian ada Kariza Putri Bestari dengan NPM akhir 069, setelah itu ada Farhan Muhammad Akjiat dengan NPM akhir 085, dan yang terakhir ada Kaila dengan NPM akhir 083. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang supply chain management di PT Suzuki Indomobil Motor, khususnya untuk bagian latar belakangnya. Suzuki merupakan salah satu produsen otomotif terbesar di Indonesia yang dikenal dengan sistem rantai pasoknya yang efisien dan terintegrasi secara digital. Pabrik Suzuki di Cikarang diresmikan tahun 2015 dengan investasi sebesar 14 triliun rupiah. Pabrik ini bahkan disebut sebagai salah satu fasilitas Suzuki tercanggih di dunia dengan tingkat otomatisasi 90% dan lebih dari 200 robot industri. Suzuki bekerja sama dengan lebih dari 246 pemasok lokal dan 20 pemasok global, serta mengekspor produk ke 74 negara. Melalui sistem digital seperti Warehouse Management System dan iProcurement, Suzuki berhasil mengintegrasikan seluruh proses, mulai dari pengadaan bahan, produksi, hingga distribusi. Dengan efisiensi, inovasi, dan kualitas tinggi, Suzuki menjadi contoh nyata bagaimana penerapan supply chain management yang modern mampu meningkatkan daya saing di industri otomotif di Indonesia. Dari latar belakang tersebut, penelitian kami difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama. Pertama, bagaimana struktur dan komponen rantai pasok di Suzuki? Kedua, bagaimana alur proses produksinya dan bagaimana kontrol dilakukan di setiap tahap? Ketiga, bagaimana sistem kualitas diintegrasikan untuk mencapai target first pass ratio 100%? Keempat, teknologi apa saja yang mendukung efektivitas rantai pasok Suzuki? Dan yang terakhir, apa tantangan serta praktik terbaik dalam mengelola jaringan pemasok globalnya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi dasar dalam menganalisis strategi SCM yang diterapkan pada pabrik Suzuki di Cikarang. Tujuan penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi supply chain management yang diimplementasikan oleh PT Suzuki Indomobil Motor Cikarang. Lalu, dari segi tujuan khususnya adalah sebagai berikut. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem produksi dan struktur supply chain management Suzuki, mengidentifikasi dan meneliti komponen utama dalam rantai pasok Suzuki, menginvestigasi kunci tantangan utama dan masalah yang dihadapi dalam operasional rantai pasok Suzuki, menganalisa implementasi digitalisasi rantai pasok dan integrasi teknologi dalam proses produksi dan distribusi, memahami interkoneksi dan koordinasi antar tiap entitas rantai pasok, melakukan analisis SWOT dari strategi rantai pasok Suzuki, dan yang terakhir adalah untuk merumuskan rekomendasi guna meningkatkan strategi rantai pasok Suzuki menuju model yang lebih berkelanjutan. Secara teori, supply chain management atau SCM adalah pendekatan strategis untuk mengoordinasikan seluruh aktivitas mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, hingga distribusi ke konsumen akhir. Tujuannya adalah memastikan produk sampai ke pelanggan dengan biaya minimal, kualitas optimal, dan ketepatan waktu yang tinggi. Menurut Menzer et al., pada tahun 2001, SCM melibatkan koordinasi lintas fungsi dan lintas organisasi untuk meningkatkan kinerja jangka panjang rantai pasok secara keseluruhan. Dalam industri otomotif, SCM memiliki peran vital karena menghubungkan banyak pihak, mulai dari pemasok, komponen, pabrik, distributor, hingga dealer, agar seluruh proses berjalan efisien dan selaras. Suzuki menjadi contoh konkret penerapan teori ini di Indonesia. Dalam rantai pasok Suzuki, ada tiga aliran utama yang dikelola secara simultan, yaitu yang pertama ada aliran material, yaitu dari pemasok ke pabrik dan kemudian ke konsumen. Suzuki mengelola 246 pemasok lokal dan 20 global. Aliran informasi yang didukung oleh sistem seperti production control
Dan monitoring sistem dan data pool sentral memastikan data real-time dari produksi sampai distribusi. Yang ketiga ada aliran finansial, yaitu arus pembayaran dari pelanggan hingga ke pemasok. Selain itu, SCM Suzuki dijalankan lewat 5 fungsi utama, yaitu ada planning, procurement, production, quality, dan distribution. Perencanaan dilakukan dengan monthly forecast, pengadaan bahan menggunakan sistem vendor preparation, proses produksi memakai production control system, pengendalian kualitas di setiap tahap, dan distribusi memakai prinsip FIFO untuk menjamin ketepatan waktu. Seluruh proses ini mencerminkan integrasi vertikal dan horizontal antar fungsi bisnis. Pabrik Suzuki di Cikarang menjalankan sistem produksi modern berbasis robot industri seperti Yaskawa dan Fanuc untuk proses welding, material handling, dan sealer application. Hal ini membuat produksi lebih presisi, cepat, dan stabil dengan resiko kesalahan manusia yang sangat rendah. Selain otomatisasi, Suzuki juga mengintegrasikan berbagai teknologi cerdas. Di antaranya yang pertama ada Naruto Control System yang mengordinasikan seluruh proses produksi dari awal hingga akhir secara real-time. Yang kedua ada real-time quality monitoring system untuk mendeteksi cacat produk langsung di setiap tahap. Yang ketiga ada augmented reality support sebagai panduan visual bagi operator agar meminimalkan human error. Dan yang keempat ada warehouse management system atau WMS yang mendukung sistem just in time agar komponen datang tepat waktu tanpa menumpuk di gudang. Melalui teknologi ini, Suzuki membangun smart manufacturing system yang efisien, presisi, dan adaptif terhadap pasar global. Baik, untuk selanjutnya adalah digital supply chain dan teknologi. Digital supply chain atau selanjutnya akan dibahas berkaitan dengan DSC merupakan sebuah integrasi teknologi digital dan analitik di mana tujuannya itu adalah untuk mengelola aliran produk, informasi, dan keuangan pastinya secara efisien dari mulai pemasok hingga dengan konsumen. Tujuannya itu untuk meningkatkan visibilitas pengambilan keputusan berbasis data dan ketahanan operasional. Tujuan ini sejalan dengan menurut Widowati et al. Di mana tujuannya itu mempercepat komunikasi, transaksi, serta kolaborasi internal eksternal melalui budaya kerja berbasis data. Untuk fondasinya sendiri, yaitu ada SRM, ISCM, dan juga CRM, di mana SRM sendiri itu kolaborasi digital dengan pemasok. Untuk ISCM itu sendiri optimalisasi proses produksi dan logistik melalui sistem ERP. Dan yang terakhir ada CRM, mengelola permintaan pelanggan untuk meredam bullwhip effect. Untuk teknologi industri 4.0 memperkuat DSC melalui seperti ERP, IoT and Big Data, AI and otomatisasi, blockchain dan juga digital twin. Bagian ini saya akan memaparkan 5 komponen utama dalam rantai pasok Suzuki Cikarang yang memastikan kendaraan diproduksi dan distribusikan secara efisien hingga ke tangan pelanggan. Yang pertama itu ada planning, di mana perencanaan ini dilakukan berbasis sistem digital seperti production control and monitoring system dan menyelaraskan peramalan permintaan, kapasitas produksi, serta kebutuhan inventaris secara real-time. Sistem ini mendukung penerapan just-in-time sehingga material datang tepat saat dibutuhkan dan produksi dapat berjalan tanpa pemborosan. Lalu komponen kedua itu ada sourcing, di mana Suzuki bekerja sama dengan pemasok lokal maupun global dengan sistem evaluasi berkala berbasis QCDI, yaitu kualitas, biaya, ketepatan pengiriman, dan inovasi. Integrasi dengan warehouse management system ini membantu memastikan pasokan komponen memenuhi standar dan mendukung kelancaran produksi. Yang ketiga yaitu production, di mana fasilitas Suzuki di Cikarang menjalankan proses produksi yang terintegrasi mulai dari pressing, welding, painting, hingga final assembly dengan tingkat otomasi tinggi melalui penggunaan lebih dari 200 robot. Prinsip lean manufacturing diterapkan juga untuk menjaga efisiensi, sementara inspeksi kualitas juga dilakukan di setiap tahapnya agar kendaraan memenuhi standar Suzuki global.
Keempat, ada distribution, di mana produk yang telah lolos inspeksi kemudian disalurkan ke pasar domestik maupun ekspor. Jaringan logistik ini memastikan kendaraan dapat dikirimkan tepat waktu sehingga Suzuki tetap kompetitif di pasar internasional. Dan komponen terakhir adalah return atau reverse logistics, di mana Suzuki mengelola komponen cacat atau limbah produksi melalui sistem daur ulang untuk mendukung keberlanjutan serta mengurangi dampak lingkungan. Pendekatan closed loop ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan terhadap green supply chain. Untuk selanjutnya adalah permasalahan utama rantai pasok Suzuki. Meskipun rantai pasok Suzuki Cikarang itu efisien, sistem ini menghadapi tantangan struktural yang saling terkait dan berpotensi mengganggu operasi secara signifikan. Yang pertama itu adalah kerentanan sistem just in time, di mana efisiennya itu tetapi rapuh. Ketergantungan pada 1.400 pemasok membuat sistem itu mudah terganggu oleh keterlambatan kecil seperti terlihat pada krisis semikonduktor global. Risiko utamanya itu seperti stock out, fluktuasi permintaan, dan gangguan pasokan. Untuk yang kedua adalah koordinasi dan bullwhip effect, yaitu jaringan multi-tier menimbulkan distorsi informasi akibat peramalan terputus antar tier, pemesanan lot besar, fluktuasi harga atau promosi, rendahnya kepercayaan mitra, dan yang terakhir keterbatasan visibilitas hingga tier 2 membuat Suzuki itu sulit memprediksi dan merespon disrupsi. Dan yang ketiga adalah risiko pengadaan lokal global, yaitu komposisinya itu 85% lokal dan 15% impor menciptakan risiko yang ganda. Untuk penjelasannya, lokal ini lebih ke konsentrasi geografis meningkat, risiko bencana atau gangguan infrastruktur. Untuk global sendiri itu terdampak nilai tukar, geopolitik, dan keterlambatan komponen teknologi tinggi. Dan yang terakhir, ketiganya membentuk interconnected network risk yang mengurangi resiliensi rantai pasok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peta rantai pasok dari perusahaan Suzuki, terutama di pabrik cabang Cikarang. Jadi untuk rantai pasok ini saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada tahap perencanaan permintaan, di mana di sini merupakan tahap marketing dan juga production planning control. Kemudian di tahap kedua yaitu adalah tahap pengadaan, di mana Suzuki melakukan supplier check capacity, final decision, dan juga order ke vendor terkait kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Kemudian di tahap yang ketiga ada penerimaan bahan, yaitu berisi kegiatan receiving process, warehouse atau WMS system, dan juga distribution to line side. Kemudian di tahap keempat yaitu merupakan tahap produksi, yaitu production plan system dan juga production process serta monitoring system. Lalu untuk tahap terakhir merupakan tahap produksi jadi, yang dimana ketika unit sudah oke menjadi completely build up dan juga delivery, yaitu domestic market ataupun melakukan ekspor ke luar atau ke luar negeri. Selanjutnya ada analisis SWOT terkait dengan perusahaan Suzuki di Cikarang. Dari strength atau kekuatannya itu, lokasi pabrik Suzuki di Cikarang merupakan fasilitas yang terbesar dan terluas yang dimiliki oleh Suzuki di Indonesia, dan juga memiliki jaringan distribusi dan dealer yang sangat kuat, sehingga memastikan produk itu bisa sampai ke pasar dengan baik, dengan otomasi juga, dan juga tenaga kerja pun yang ada terlatih serta jumlah karyawan yang memadai. Namun dari kekuatan tersebut ada kelemahannya, yaitu weakness dari perusahaan Suzuki di Cikarang bergantung secara keseluruhan. Suzuki di Indonesia itu bergantung pada produksi massal yang hanya di satu lokasi saja, yaitu di Cikarang, yang dapat menimbulkan adanya risiko gangguan pasokan jika terjadi masalah rantai pasok di pabrik Cikarang tersebut. Lalu untuk opportunitiesnya atau peluang dari perusahaan Suzuki ini, permintaan pasar domestik Indonesia yang terus bertumbuh serta potensi ekspor ke negara lain membuka peluang yang besar untuk meningkatkan produksi dan juga penjualan adopsi teknologi digital dan juga otomatisasi lebih lanjut di rantai pasok.
Lalu yang terakhir adalah threats atau ancaman, yaitu persaingan dari merek otomotif lain yang mengembangkan supply chain yang lebih efisien dan juga teknologi produksi yang mungkin lebih canggih, ataupun resiko gangguan pasokan bahan baku dan komponen baik dari luar maupun dari dalam negeri, serta terjadi fluktuasi ekonomi dan juga dari kebijakan pemerintah. Lalu kesimpulannya, Suzuki Indonesia telah beroperasi lebih dari 50 tahun dan berperan penting dalam industri otomotif nasional. Untuk pabrik Cikarang sendiri telah menerapkan sistem produksi yang modern, yaitu dengan just-in-time, warehouse management system, dan juga production control dan monitoring system. Lalu efisiensi dan kualitas pun terjaga melalui otomatisasi yang telah dilakukan, kemudian sensor IoT dan juga pengawasan real time dari penerapan teknologi dan juga internet yang dilakukan. Kemudian penerapan green manufacturing pun mendukung keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, sehingga Suzuki Indonesia mampu bersaing di pasar global dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Lalu untuk sarannya, diharapkan dapat memperluas pemanfaatan digitalisasi pada produksi, kemudian melakukan kolaborasi dengan vendor lokal, serta pelatihan SDM yang berkelanjutan, dan juga tetap melakukan inovasi ramah lingkungan yang berkelanjutan, sehingga dapat membuahkan hasil atau manfaat tidak hanya kepada perusahaan Suzuki tetapi juga kepada masyarakat di Indonesia. Sekian dari presentasi mengenai analisis kami terhadap perusahaan Suzuki. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.